Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah, NIM D01119311. Saya dari kelas Sipil C. Baik, langsung saja saya akan presentasikan hasil dari PowerPoint yang sudah saya buat. Studi penghematan biaya transportasi dengan konsep pengalihan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, bus trans Kediri di kota Kediri. Adapun abstraknya seperti yang tertera di layar, yaitu kapasitas jalan yang relatif tetap, sedangkan jumlah kendaraan di kota Kediri terus-menerus bertambah. Hal ini dikarenakan antara lain meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dari tahun ke tahun sebesar 1995 pada untuk mobil pribadi dan 12.486 untuk kendaraan sepeda motor pada tahun 2015. Dengan tingginya masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan menimbulkan dampak negatif antara lain semakin tingginya konsumsi bahan bakar, tingginya biaya transportasi, kemacetan saat jam-jam puncak, polusi udara semakin meningkat, menurunnya mutu kehidupan masyarakat perkotaan. Survei ini dilakukan selama 3 hari, 6 Juli 2016, 8 Juni 2016, dan 12 Juni 2016. Adapun faktor-faktor yang paling mempengaruhi masyarakat dalam memilih moda transportasi antara lain ketepatan waktu sebesar 34,01% dari segi tarif perjalanan murah, yaitu sebesar 17,51%, dan dari tingkat pelayanannya aman sebesar 21,89%. Berdasarkan analisa perhitungan yang dilakukan dari hasil survei tersebut, maka akan mendapat menghemat biaya transportasi sebesar Rp14.644.117 untuk setiap harinya. Dengan perincian sebagai berikut: jumlah total biaya yang bisa dihemat dengan adanya moda transportasi bus Trans Kediri adalah: biaya setelah ada bus Trans Kediri dikurangi biaya sebelum ada bus Trans. Kita masuk ke pendahuluan. Masalah kebutuhan akan transportasi yang lancar, aman, dan sesuai dengan lingkungan adalah merupakan keinginan masyarakat seluruh kota di Indonesia. Untuk memenuhi akan transportasi, orang cenderung membeli kendaraan sendiri, baik berupa kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap angkutan umum. Kondisi ini mengakibatkan kepemilikan kendaraan meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan prasarana jalan, sehingga rawan terjadi kemacetan. Untuk beberapa tahun, semakin banyak jumlah kendaraan pribadi mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan ruang kosong jalan. Seperti yang sudah ada di kota tersebut, keunggulan dari moda transportasi ini adalah kapasitas yang besar karena angkutan massal. Selain itu juga fasilitas cukup memadai, pelayanan yang memuaskan, dan jadwal keberangkatan yang disesuaikan dengan jam-jam sibuk, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terlambat jika menggunakan moda transportasi ini jika akan berangkat bekerja. Volume lalu lintas di kota Kediri pada beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup besar, dan sebagian besar didominasi kendaraan pribadi. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penyusun mengambil judul skripsi, yaitu strategi penghematan biaya transportasi dengan konsep pengalihan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, bus Trans Kediri di kota Kediri. Adapun metodenya, yaitu hasil penelitian tersebut diperoleh sebanyak 65,7% responden memiliki keunggulan sepeda motor, 20,4% memilih menggunakan mobil pribadi, dan 13,9% memilih menggunakan angkutan umum. Berdasarkan analisa dan pembahasan model pemilihan moda, didapat dengan hasil fungsi utilitas pemilihan moda untuk masing-masing jenis moda, yaitu sepeda motor V1 sama dengan 241.860 ditambah 290.896 X3. Mobil V2 sama dengan 1.613.030 rupiah ditambah 483.628 rupiah X3. Angkot V3 92.749 ditambah 708 tambah 34 rupiah X2.
1,6,2. Studi yang hampir sama pernah dilakukan oleh Erwin F. Simanjuntak pada tahun 2009. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara jurusan Teknik Sipil S1 dengan judul yaitu Analisa Pemilihan Moda Transportasi Bus, Angkutan Kota dan Kereta Api Rute Medan Tanjung Balai terhadap kenaikan harga BBM. Kita masuk ke materi selanjutnya, itu populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Penelitian yang akan dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya. Seorang peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemennya atau unsur tadi. Syarat sampel yang baik. Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang harusnya diukur. Pertama, akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan biasa atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolak ukurnya adalah bias atau kekeliruan adalah populasi. Kedua, presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Cara pengambilan sampel stated. Dalam menentukan sampel untuk penentuan sebenarnya, sampel harus dapat mewakili populasi yang ada. Pokok persoalan tentang pengambilan sampel untuk survei stated preference sebagian besar sama dengan survei. Adapun teknik-teknik pengambilan sampel, secara umum ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu secara acak atau random sampling, probability sampling, dan sampel tidak acak, non-random sampling atau non-probability sampling. Probability atau random sampling, simple random sampling, atau sampel acak sederhana. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Stratified random sampling atau sampel acak didistrifikasikan karena unsur populasi berkarakteristik heterogen dan heterogenis tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Cluster sampling atau sampel sistematis. Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Systematic sampling atau sampel sistematis. Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambil data secara random. Cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan area sampling atau sampel wilayah. Teknik ini dapat dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Adapun teknik yang terakhir yaitu non-probability atau non-random sampling atau sampel tidak acak. Convenience sampling atau sampel yang ditulis dengan pertimbangan kemudahan dalam memilih sampel. Peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Purposive sampling, sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Snowball sampling atau teknik bola salju. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Adapun kesimpulan yang dapat kita petik yaitu berdasarkan hasil survei dan pembahasan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebab berikut. Dengan cara pengalihan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal yaitu bus trans Kediri agar jumlah kendaraan pribadi berkurang, sehingga dengan berkurangnya kendaraan pribadi maka pemanfaatan ruang kosong jalan menjadi lebih efisien. Penghematan biaya transportasi apabila sebagian masyarakat beralih ke bus trans Kediri ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp14.044.117 untuk satu harinya. Dengan perincian biaya sebagai berikut. Jumlah total biaya yang bisa dihemat dengan adanya moda transportasi bus trans Kediri adalah biaya setelah ada bus trans Kediri dikurangi biaya sebelum ada bus trans.
sebesar Rp394.303.117 dikurang Rp379.659.256,1 menghasilkan Rp14.644.117. Adapun metodenya adalah dengan cara mengoptimalkan kinerja angkutan umum yang sudah ada, atau mungkin juga dengan cara pengadaan moda transportasi massal dengan fasilitas yang lebih baik, agar masyarakat yang lebih tertarik menggunakan angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu untuk mengatasi kecenderungan masyarakat kota Kediri yang lebih memilih kendaraan pribadi, perlu dilakukan perbaikan mutu pelayanan angkutan umum, terutama dalam hal ketepatan waktu yang dinilai responden menjadi hal yang paling mempengaruhi dalam memilih moda transportasi. Hendaknya studi ini bisa diperhatikan oleh pemerintah kota Kediri agar mengkaji kinerja angkutan umum yang sudah ada, karena di kota-kota besar moda transportasi ini sudah mulai dicoba, antara lain kota Jakarta, Solo, dan kota Semarang. Agar bus Trans Kediri nantinya bisa diterapkan dan menarik minat masyarakat, maka pemerintah kota Kediri harus memperhatikan hal berikut. Pertama, jadwal keberangkatan yang sesuai kebutuhan, tarif yang terjangkau oleh masyarakat, menyiapkan prasarana yang terkait, dan angkutan pengumpan. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.